Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nadia Nur Azizah, Kintan Maudi, dan Gian Ajeng Kinantika akan mempresentasikan materi mengenai nukleus. Yang pertama ada nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini sebagian besar mengandung materi genetik dengan bentuk molekul DNA. Kemudian, pada inti sel di dalamnya mengandung sejumlah materi genetik, misalnya seperti kromosom, DNA, dan protein. Nukleus merupakan organel yang sangat penting dan berfungsi sebagai pengolahan dan pusat informasi dari sel. Letak nukleus di dalam sel bervariasi, tetapi pada umumnya nukleus berada di tengah sel. Lalu, yang kedua ada selaput nukleus. Nukleus dikelilingi oleh selaput inti yang merupakan membran ganda dan berhubungan langsung dengan RE kasar. Selaput nukleus tidaklah mulus, melainkan di permukaannya terdapat pori. Pada selaput inti terdapat nuclear pore complex yang merupakan satu-satunya pertukaran antara nukleus dan sitoplasma. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai struktur nukleus yang kedua, yaitu nukleoplasma. Apa sih nukleoplasma itu? Nukleoplasma adalah cairan yang ada di dalam nukleus, disebut juga sebagai matrik nukleus. Cairan ini terdiri dari air, berbagai macam molekul, dan juga ion-ion yang terlarut. Nah, cairan ini juga bertekstur seperti agar-agar dan juga lengket. Di dalam cairan ini terdapat kromatin dan juga inti sel atau nukleolus. Lalu, apa fungsi dari nukleoplasma? Nah, nukleoplasma ini berperan dalam 3 kegiatan utama dari nukleus, yaitu replikasi, transkripsi, dan penyalinan. Selain itu, nukleoplasma juga memiliki fungsi untuk menjaga bentuk dan struktur dari nukleus, dan juga sebagai transportasi ion. Struktur nukleus yang ketiga yaitu nukleolus atau anak inti. Nukleolus merupakan struktur yang menonjol di dalam nukleus. Nukleolus adalah struktur terikat yang tidak memiliki membran, terdiri dari protein dan asam nukleat. Nah, nukleolus ini disebut juga sebagai ribosom producing machine. Artinya, nukleolus adalah tempat untuk memproduksi ribosom. Materi selanjutnya yaitu tentang materi genetik. Materi genetik terdiri dari RNA dan DNA. RNA dan DNA terdapat di dalam lobus atau berada di dalam kromosom. Lalu, apa sih itu kromosom? Kromosom adalah struktur seperti benang di dalam nukleus dan berfungsi sebagai pembawa sifat pada keturunannya. Kromosom memiliki 2 bagian utama, yaitu sentromer dan lengan. Sentromer merupakan kepala kromosom yang berfungsi sebagai tempat melekatnya benang spindle pada waktu pembelahan. Sementara lengan berisi cairan berupa matriks, dan di dalam matriks terdapat pita berbentuk spiral disebut dengan kromonema. Kemudian, apa itu DNA dan RNA? DNA atau deoksiribonukleat asid memiliki 2 rangkap polinukleotida. Setiap nukleotidanya terdiri dari gula pentosa berupa deoksiribosa, asam fosfat, dan juga basa nitrogen. Nah, basa nitrogen pada DNA meliputi purin dan pirimidin. Basa purinnya terdiri dari adenin disimbolkan dengan huruf A besar dan guanin disimbolkan dengan huruf G besar. Kemudian ada basa pirimidin meliputi sitosin disimbolkan dengan huruf C besar dan juga ada timin disimbolkan dengan huruf T besar. DNA memiliki fungsi untuk membawa informasi genetik. Kemudian ada RNA atau ribonukleotid acid, yaitu asam nukleat yang memiliki rangkai tunggal polinukleotida. Setiap ribonukleotida terdiri dari gula pentosa berupa ribosa, asam fosfat, dan juga basa nitrogen. Basa nitrogennya terdiri dari purin dan pirimidin. Basa purin meliputi adenin disimbolkan dengan huruf A besar dan guanin disimbolkan dengan huruf G besar. Kemudian ada basa pirimidin meliputi sitosin disimbolkan dengan huruf C besar dan ada urasil disimbolkan dengan huruf U besar. Fungsi dari RNA yaitu menyimpan dan menyalurkan informasi genetik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai replikasi DNA. Replikasi DNA ini merupakan proses pengkopian rangkaian molekul DNA
sehingga menghasilkan molekul anakan yang lebih identik. Nah, proses replikasi DNA ini terjadi di dalam nukleus sebelum terjadinya pembelahan sel. Replikasi DNA ini terbagi menjadi 3, yaitu semi-konservatif, konservatif, dan dispensif. Untuk yang pertama, semi-konservatif itu adalah proses replikasi DNA dengan cara membelahnya untayan DNA menjadi 2 bagian. Untuk yang kedua yaitu konservatif. Konservatif ini DNA tidak melakukan pembelahan untayan DNA, namun terjadinya proses pembentukan DNA baru terjadi di samping DNA yang lama. Kemudian yang ketiga yaitu dispersif, yaitu proses replikasi DNA yang terjadi karena molekul DNA terputus dan di setiap putusnya molekul DNA itu terbentuk DNA yang baru. Kemudian untuk proses semi-konservatif saya akan jelaskan berikut ini. Untuk proses replikasi DNA semi-konservatif dilakukan di tahap pertama di sini, yaitu adanya enzim helikase. Enzim helikase bertugas untuk membelah untayan DNA menjadi 2. Kemudian ada nomor 2 di sini terjadinya proses masuknya protein yang bertugas untuk menstabilkan untayan DNA. Kemudian yang nomor 3, di nomor 3 ini terdapat enzim DNA polimerase 3 yang berfungsi untuk membentuk untayan DNA yang baru. Nah, selanjutnya ke nomor 4. Di nomor 4 ini terdapat enzim rimase yang bertugas untuk membentuk RNA primer. Kemudian ke nomor 5, di sini sama seperti nomor 3, yaitu terdapat enzim DNA polimerase 3 yang berfungsi untuk membentuk DNA yang baru. Selanjutnya ke sebelah sini, yaitu nomor 6. Di sini adanya DNA polimerase 1 yang berfungsi untuk membuang RNA yang sudah terbentuk menjadi DNA yang baru. Kemudian yang terakhir, di sini terdapat enzim ligase. Enzim ligase ini bertugas untuk menyambungkan untayan DNA yang terputus. Seperti yang kita lihat di sini ada untayan DNA baru yang terputus. Di sini juga ada dan di sini juga ada. Nah, akan disambungkan oleh enzim DNA ligase ini. Kemudian dalam proses ini terbagi menjadi 2, yaitu yang atas leading stand dan yang bawah lagging stand. Leading stand ini maksudnya adalah mendahului, yaitu dari 3 aksen menuju ke 5 aksen. Terus untuk yang lagging stand ini yaitu maksudnya dari 5 aksen menuju ke 3 aksen. Jadi DNA itu memiliki 2 bagian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.